Seorang anak berusia 3 tahun duduk di atas singgasana kekaisaran yang terlalu besar untuk tubuhnya. Di sekelilingnya, para bangsawan bermata tajam berbisik di balik jubah sutra, menunggu satu hal, kesempatan. Anak itu bernama Ivan Vasilyevich. Sejarah kelak mengenalnya sebagai Ivan IV, Ivan the Terrible. Namun di tahun 1533, ia hanyalah seorang bocah yatim yang tidak mengerti bahwa hidupnya akan ditempa oleh pengkhianatan, paranoia, dan darah. Ayahnya, Vasily III, penguasa Moskow, meninggal dunia secara mendadak. Takhta Rusia jatuh ke tangan Ivan kecil, tanpa persiapan, tanpa perlindungan, tanpa masa kanak-kanak yang normal. Dan disinilah semuanya dimulai. Ivan lahir pada 25 Agustus 1530. Ia adalah anak yang lama dinanti, karena Vasily III sebelumnya tidak memiliki pewaris laki-laki. Namun kebahagiaan itu singkat. Tahun 1533, ayahnya wafat. Tahun 1538, ibunya, Elena Glinskaya, meninggal secara misterius. Banyak sejarawan menduga diracun oleh bangsawan. Dalam waktu 5 tahun, Ivan kehilangan dua sosok pelindung terpenting dalam hidupnya. Sejak saat itu, istana Moskow berubah menjadi arena perebutan kekuasaan. Para bangsawan besar Rusia, disebut boyar, seharusnya menjadi wali sang tsar kecil. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ivan kecil, diabaikan, dipermalukan, dibiarkan kelaparan, dipakai sebagai simbol, bukan manusia. Ia melihat para boyar berkelahi, berkhianat, dan membunuh satu sama lain di hadapannya. Tidak ada pelajaran moral, tidak ada kasih sayang. Yang ada hanyalah satu pelajaran utama. Orang yang berkuasa adalah orang yang paling kejam. Dalam catatan sejarah, Ivan kecil mulai menunjukkan perilaku mengerikan. Melempar hewan hidup dari menara Kremlin, menyiksa anjing dan kucing, menikmati ketakutan makhluk lain. Ini bukan sekadar kenakalan anak-anak, ini adalah pelampiasan trauma. Ia belajar sejak dini bahwa lemah sama sengan diinjak, takut sama dengan mati, kasih sayang sama dengan ilusi. Dan suatu hari nanti, ketika ia dewasa, ia bersumpah tidak akan pernah diinjak lagi. Tahun 1547, Ivan berusia 16 tahun. Di Katedral Dormition, Moskow, ia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak menobatkan dirinya sebagai pangeran besar. Ia menobatkan diri sebagai Tsar seluruh Rusia. Kata tsar berasal dari Caesar, simbol kekaisaran mutlak. Dengan satu upacara, Ivan mengirim pesan jelas. Ia bukan sekadar penguasa, ia adalah wakil Tuhan di bumi. Rusia tidak lagi sekadar kerajaan, ia adalah kekaisaran absolut. Ironisnya, tahun-tahun awal pemerintahan Ivan sangat sukses. IA, mereformasi hukum, Sudebnik 1550, mengurangi korupsi boyar, membentuk Dewan Penasihat, Chosen Council, meningkatkan pendidikan dan administrasi. Bahkan rakyat jelata mulai mendukungnya. Ivan terlihat seperti pemimpin visioner, bukan monster. Namun, ketenangan ini hanyalah permukaan. Beberapa bulan setelah penobatan, Moskow terbakar hebat. Ribuan rumah hancur, puluhan ribu orang tewas. Rakyat panik dan marah. Rumor menyebar, keluarga tsar membawa kutukan. Massa menyerbu istana. Ivan yang muda dan emosional hampir kehilangan kekuasaan. Peristiwa ini meninggalkan bekas mendalam di pikirannya. Jika rakyat bisa berbalik, maka hanya ketakutan yang bisa mengendalikan mereka. Anastasia, satu-satunya cahaya. Ivan menikahi Anastasia Romanovna, seorang wanita lembut, tenang, dan cerdas. Ia adalah penyeimbang emosi Ivan, penjinak amarah tsar. Satu-satunya orang yang benar-benar ia percayai. Selama Anastasia hidup, Ivan lebih rasional, lebih stabil, lebih manusiawi. Namun sejarah tidak pernah ramah padanya. Tahun 1560, Anastasia meninggal dunia secara mendadak. Ivan yakin satu hal, ia diracun oleh boyar. Sejak hari itu, Ivan berubah total. Tidak lagi percaya siapapun, menganggap bangsawan sebagai musuh alami, dan dari sinilah Ivan the Terrible yang sebenarnya lahir. Ivan membagi Rusia menjadi dua wilayah, Zemshchina, wilayah biasa, Oprichnina, wilayah pribadi tsar. Di Oprichnina, hukum hanya satu. Kehendak Ivan sama dengan hukum Tuhan. Ia membentuk pasukan elit bernama Oprichniki. Ciri mereka, jubah hitam, kepala anjing di pelana, simbol mengendus pengkhianat. Sapu, membersihkan Rusia dari musuh. Mereka bukan tentara, mereka adalah algojo negara. Oprichniki, menyiksa bangsawan, memperkosa keluarga musuh, merampas harta, membunuh tanpa pengadilan. Puncaknya terjadi di Novgorod. Ivan menuduh kota itu berkhianat. Hasilnya, ribuan orang dibunuh. Mayat dibuang ke sungai, bayi dilempar ke api. Pendeta disiksa di gereja. Sejarawan menyebutnya salah satu pembantaian paling brutal di Eropa abad ke-16. Di titik ini, Ivan IV bukan lagi korban masa kecil.
Ia telah menjadi arsitek teror, Tsar yang memerintah dengan darah dan ketakutan. Bagi Ivan IV, kekuasaan tanpa ekspansi adalah kelemahan. Ia tidak ingin dikenang sebagai penjaga Rusia, ia ingin dikenang sebagai penakluknya. Sejak muda, Ivan terobsesi pada satu gagasan besar. Rusia harus menjadi kekaisaran yang ditakuti, dan cara mencapainya hanya satu, perang. Musuh pertama Ivan adalah Khanate of Kazan, wilayah Muslim Tatar di timur Rusia. Selama ratusan tahun, Kazan menyerbu wilayah Rusia, memperbudak rakyatnya, menghantui Moskow sebagai ancaman permanen. Ivan tidak ingin sekadar menang, ia ingin menghancurkan simbol ketakutan Rusia selama berabad-abad. Tahun 1552, Ivan memimpin pasukan besar menuju Kazan. Perang ini menggunakan artileri modern, taktik pengepungan brutal, ribuan korban sipil. Saat Kazan jatuh, Ivan memerintahkan pembantaian massal, menghancurkan masjid, memaksa konversi agama. Sebagai simbol kemenangan, ia membangun Katedral Saint Basil di Moskow. Ironisnya, bangunan terindah Rusia lahir dari darah yang tak terhitung. Tak puas dengan Kazan, Ivan bergerak ke selatan. Tahun 1556, Astrakhan jatuh. Dengan ini, Rusia menguasai Sungai Volga, jalur dagang utama Asia Eropa, gerbang menuju Kaukasus dan Asia Tengah. Secara geopolitik, ini adalah langkah jenius. Namun, secara internal, Rusia mulai kehabisan darah dan tenaga. Jika Kazan adalah kemenangan, maka Perang Livonia adalah kesalahan fatal. Ivan ingin akses ke Laut Baltik, jalur dagang langsung ke Eropa, pengakuan sebagai kekaisaran sejajar barat. Tahun 1558, Rusia menyerbu wilayah Livonia, modern Latvia sampai Estonia. Awalnya, Rusia menang. Namun perang ini terlalu panjang, terlalu mahal, terlalu banyak musuh. Swedia, Polandia, Lituania, dan Denmark ikut campur. Selama lebih dari 20 tahun, Rusia terjebak dalam perang. Akibatnya, pajak naik drastis, rakyat kelaparan, desa kosong, tentara kehilangan moral. Ivan melihat semua ini bukan sebagai kegagalan kebijakan, melainkan bukti bahwa para bangsawan mengkhianatinya, dan paranoia Ivan mencapai level baru. Ivan mulai percaya bahwa jenderalnya berkhianat, pendeta bersekongkol, keluarganya sendiri tidak setia. Ia membaca pengkhianatan di tatapan mata, nada suara, keheningan. Tidak ada bukti, tidak perlu bukti. Catatan saksi mata menggambarkan Ivan menonton penyiksaan sambil berdoa, memberi perintah eksekusi di tengah misa, tertawa saat terdengar jeritan. Metode favoritnya, direbus hidup-hidup, dicabik anjing, ditusuk perlahan, ditenggelamkan massal. Ivan tidak sekadar menghukum, ia menikmati. Ivan menikah 7 kali, melanggar hukum gereja Ortodoks. Sebagian istrinya meninggal misterius, dikirim ke biara, ditinggalkan, dicurigai berkhianat. Tidak satupun mampu menggantikan Anastasia. Setiap kehilangan memperdalam luka batinnya, menguatkan kebencian, menambah ketidakpercayaan. Tsar yang memiliki segalanya adalah manusia paling kesepian di Rusia. Tahun 1581, putra sulung Ivan Ivanovich adalah harapan terakhir Rusia. Ia cerdas, tegas, disukai rakyat. Suatu hari, Ivan IV melihat menantunya berpakaian tidak pantas. Ia marah. Ia memukul wanita itu hingga keguguran. Putranya membela istrinya, dan disitulah amarah Tsar meledak. Dalam kemarahan, Ivan IV mengangkat tongkat kerajaan, menghantam kepala putranya. Sekali, Ivan Ivanovich roboh, darah mengalir. Beberapa jam kemudian, ia meninggal. Saksi mata mencatat, Ivan IV menjerit, memeluk mayat anaknya, menangis histeris, menolak melepas jasad itu. Lukisan terkenal Ilya Repin mengabadikan momen ini. Mata Tsar yang dipenuhi teror. Bukan karena kehilangan anak, tapi karena menyadari monster itu adalah dirinya sendiri. Di titik ini, Ivan IV kehilangan pewaris, kehilangan kendali, kehilangan masa depan. Negara yang ia bangun dengan teror mulai retak dari dalam. Setelah kematian putra sulungnya, Ivan IV bukan lagi penguasa yang sama. Ia masih Tsar, masih ditakuti, masih berkuasa. Namun di balik dinding Kremlin, satu hal jelas. Rusia kehilangan masa depannya. Pewaris yang tersisa hanyalah Fyodor Ivanovich, lemah fisik, rapuh mental, dan tidak tertarik memerintah. Bagi Ivan, ini adalah kutukan terakhir dari dosa-dosanya sendiri. Pada tahun-tahun akhir pemerintahannya, Rusia berada dalam kondisi ekonomi hancur, desa-desa kosong, petani melarikan diri, pajak mencekik, perang tak kunjung usai. Ivan telah menciptakan kekaisaran luas namun tanpa fondasi stabil. Ia membangun negara dengan ketakutan, bukan kepercayaan, dan ketakutan tidak pernah bertahan lama. Ivan IV mulai terobsesi pada astrolog, peramal, tanda-tanda gaib. Ia percaya kematiannya sudah diramalkan sejak lahir. Setiap gerhana, penyakit, mimpi buruk dianggap sebagai pesan ilahi.
Ironisnya, Tsar yang paling kejam dalam sejarah Rusia adalah orang yang paling takut mati. Secara fisik, Ivan memburuk, tulang membengkak, nyeri kronis, kesulitan berjalan, ledakan emosi ekstrim. Penelitian modern pada sisa jasadnya menemukan kadar merkuri tinggi. Diduga berasal dari pengobatan medis abad ke-16 atau kemungkinan diracun perlahan, namun tidak ada bukti pasti. Seperti hidupnya, kematiannya juga diselimuti misteri. Tanggal 28 Maret 1584, Ivan bermain catur di istana. Tiba-tiba, ia jatuh pingsan, tubuhnya kaku, nafas terhenti. Beberapa jam kemudian, Tsar pertama Rusia meninggal dunia. Tanpa perang, tanpa eksekusi, tanpa teror, hanya keheningan. Sejak awal, kematian Ivan dipenuhi rumor. Diracun oleh bangsawan, dihabisi orang-orang terdekat, atau dihukum Tuhan atas dosanya. Namun, tak satu pun dapat dibuktikan. Satu hal yang pasti, Ivan tidak mati sebagai pemenang. Ia mati sebagai penguasa yang ditinggalkan oleh rakyatnya dan oleh sejarah itu sendiri. Setelah Ivan wafat, Rusia memasuki era yang dikenal sebagai Time of Troubles, zaman kekacauan, ditandai oleh perebutan takhta, kelaparan besar, invasi asing, pemberontakan rakyat. Semua ini adalah efek domino dari pemerintahan Ivan. Ia menghancurkan bangsawan, ia menghancurkan kepercayaan, ia menghancurkan stabilitas, dan Rusia membayar harganya selama puluhan tahun. Ironisnya, dari kekacauan ini lahir dinasti Romanov, keturunan dari Anastasia, istri pertama Ivan. Sejarah seakan berbisik, cinta yang ia hancurkan justru menjadi fondasi masa depan Rusia. Ivan mengajarkan satu hal penting dalam sejarah manusia. Kekuasaan tanpa empati akan selalu melahirkan teror. Ia membuktikan bahwa ketakutan bisa membangun negara, tapi hanya sementara, dan kehancurannya selalu lebih besar. Hari ini, nama Ivan the Terrible masih bergema, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai peringatan sejarah tentang apa yang terjadi. Ketika seorang anak terluka diberi kekuasaan mutlak tanpa batas, tanpa cinta, tanpa pengampunan. Menurut kalian, Ivan IV itu monster kejam atau korban sistem yang rusak? Tulis pendapat kalian di komentar.